internet.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nice to meet you after UTS. Kita ketemu lagi ya setelah UTS. Nah, kita kemarin sudah dari sebelum UTS kita sudah ke pertemuan ke-8 ya. Mungkin normalnya 7 terus 8 UTS. Nah, cuman kan kemarin saya tambahi jadi kita UTS di pertemuan 9. Nah, jadi kita masih ada pertemuan sekitar 10, 11, 12, 13, 14. Kita masih ada 5 meeting lagi untuk membahas untuk 5 tenses. Nah, jadi untuk materi kali ini kita akan ke tenses ya. Jadi ketika kemarin kita belajar tentang kata, terus kita juga belajar tentang membuat kalimat misal. Nah, kita hari ini akan langsung ke tenses. Nah, terus nanti untuk UASnya, materinya apakah dari UTS enggak ya? Jadi materi UAS itu berarti materi setelah UTS. Nah, jadi untuk UAS nanti kita cuma membahas tentang 5 tenses ya. Nanti kita akan membahas tentang simple present tense, terus simple past tense, present continuous, past continuous, terus sama future. Jadi kita ke 5 tenses. Nah, mungkin orang mikir bahwa tenses itu kan sesuatu yang paling susah. Ya, tenses itu termasuk tingkatan grammar yang cukup susah ya. Kalau misal kita tahu di buku grammar itu kan tenses ada 16. Mungkin ada sumber yang menyebutkan ada 8. Nah, jadi sebenarnya
utamanya tenses itu sebenarnya cuma ada separuh sih. 8 itu maksimal. Normal yang sering kita pakai keseharian itu maksimal paling cuma 7 atau 6 ya. Jadi sebenarnya tenses yang jumlahnya 16 itu sebenarnya memang itu kan kalau dijabarkan ya, tetapi sebenarnya memang pokok tenses itu paling cuma maksimal 8 yang dipakai untuk keseharian. Nah, sebenarnya ada 3 induk utama untuk tenses ya. Jadi sebenarnya tenses itu ada present, past tense, sama future. Sebenarnya tenses itu 3 induk utamanya yaitu ya. Jadi ada simple present, dan present, terus past, terus sama future. Nah sebenarnya memang umumnya itu ada 3. Kita ketemu lagi ya setelah UTS. Nah, oke. Terus ya, karena tenses itu terdiri dari 3 ya, present, past, sama future. Nah, jadi sesuatu yang mengacu ke sekarang, sesuatu yang mengacu ke masa lalu, dan sesuatu yang mengacu ke masa depan. Nah, jadi sebenarnya 3 induk utama yaitu 3. Nah, kita akan belajar tentang present tense. Nah, sebenarnya ini adalah tenses pamungkas. Biasanya present tense itu adalah tenses yang cukup sering dipakai di dalam keseharian ya. Nggak sering sih. Katakanlah orang ketika ngomong itu kadang jarang lah mikir bahwa oh aku tuh harus ngomong past tense. Biasanya jarang karena memang normalnya orang pasti akan ngomongnya present karena dia termasuk tenses yang paling dasar. Nah, oke. Terus kita akan review lah. Mungkin dulu kalian sudah belajar tentang katakanlah simple present tense. Oh, simple present tense itu dipakai untuk sesuatu yang daily activity. Kita sering pakai di dalam keseharian misal. Oh, di dalam misal kayak kegiatan di hari Minggu apa atau sesuatu yang biasanya sering kali kita lakukan di setiap minggu, setiap weekend. Nah, present banget. Nah, terus biasanya untuk penanda present. Nah, biasanya kayak seperti apa ya kata today, every day, every week. Jadi biasanya mengacu ke sesuatu yang apa ya? Biasanya ketika ada kata every, nah itu pasti present banget. Misal, katakanlah misal nah biasanya kalau present tense itu pasti every, misal every day, misal every week, misal atau every month. Nah, ini biasanya present tense banget. Nah, apakah now? Nah, itu termasuk present. Nah, iya, tetapi dia lebih continuous ya. Jadi waktu sekarang itu bukan untuk present, tapi nanti untuk continuous. Atau biasanya misal today, hari ini masih oke ya, tapi bukan now ya. Today, terus katakanlah misal this, misal. Terus apalagi ya, yang present itu atau sesuatu yang biasanya keseharian, terus rutinitas. Nah, itu termasuk ya. Jadi present tense itu sebenarnya banyak ya. Nanti kalian bisa cari sendiri. Nah, cuman di dalam present tense kita nggak akan fokus timing waktunya itu present tense itu seperti apa sih, enggak ya. Tetapi kita akan langsung eksekusi. Nah, mungkin masih ingat ya ketika kita membahas tentang present tense atau tenses itu biasanya kaitan sama kalimat positif, negatif, sama interrogatif ya. Kita akan belajar tentang itu. Nah, oke. Oke. Kalau di present tense, ciri utama yang membedakan present tense itu biasanya mungkin masih ingat ya. Kalau untuk Dewi Ayu biasanya kan kata kerja itu kan endingnya S atau ES ya. Itu adalah kunci utama di present tense. Nah, kalau untuk Dewi Ayu kan radian S kan.
Umumnya kan they, we, I sama you itu dia kan nggak pakai S atau S kan untuk di belakang. Nah, tetapi untuk subjek yang she, he sama it kan dia doyan S kan, S atau ES di belakang. Nah, tetapi sama halnya setiap kata, jenis kata itu pasti punya rule ya, aturan. Seperti halnya kayak kemarin kita membahas tentang katakanlah kata benda. Oh, kata benda itu tunggal ke jamak dia punya rumus katakanlah. Terus membahas tentang kita membahas tentang kemarin lagi tentang adjektif, perubahan adjektif, perubahan adverb itu rumusnya seperti apa. Nah, jadi sama halnya tenses di verb itu juga dia punya rule. Oh, jadi nggak sembarangan bahwa kata kerja ini ditambah s, oh kata kerja ini ditambah es. Nah, jadi dia punya prinsip. Nah, segala perubahan kata ya saya bilangnya, jenis kata dia pasti fokus ke ending ke kata tersebut ya. Misal kita ke tengah dulu ya, kata kerja yang umumnya dia akhirannya adalah konsonan plus y. Nah, konsonan plus y, maka y itu harus dirubah jadi i baru tambah es. Nah, misal kata study, maka dia akan jadi studies misal. Nah, study yang kiri ya, yang kiri untuk study, cry, try, spy sama fly itu kan katakanlah untuk Dewi Ayu kan, karena kan nggak doyan es. Nah, sedangkan kalau untuk yang kanan, dia untuk si he it ya. Nah, study akan jadi studies, bukan study jadi studies misal. Cry, endingnya adalah konsonan plus y, maka di sini pun juga jadinya crash misal. Try akan jadi crash misal. Nah, jadi bukan try yes atau cry yes. Jadi yang kiri itu adalah untuk Dewi Ayu, yang kanan untuk she, he, it. Nah, terus kata kerja yang endingnya adalah O, S, H, T, C, H, X, dan SS, maka dia kata kerja di akhir ditambah ES ya. Misal go, go itu kan endingnya O ya, maka dia jadi goes. Tapi bacanya bukan goes ya, tetapi goes misal. Terus ada kata wash, akhirnya SH, maka tinggal tambah S jadi washes. Nanti was, go, watch, make, kiss itu dipakai untuk Dewi Ayu. Kalau untuk yang goes, washes, misal watches, mixes, kisses itu dipakai untuk she, he, it. Nah, secara umum segala kata kerja di present tense itu tambahannya adalah s ya, kecuali yang perkecualian yang tengah sama yang kanan ini ya. Oh, ketika ada konsonan plus y maka dia y dirubah i tambah es. Terus ketika kata kerja endingnya adalah yang disebutkan tadi, maka dia harus tambah es. Nah, ini sebenarnya memang dasar. Oh, kenapa sih kok katakanlah play itu place, nah bukan players misal. Oh, kenapa sih watch itu melihat? Oh, kalau untuk yang memakai she, dia akan jadi watches, bukan watch, tinggal tambah s. Nah, jadi ini adalah dasar, oh kenapa kata kerja itu ditambah s atau es ya. Ketika atau kan berarti opsi kan, berarti kata kerja tersebut bisa tambah s, bisa tambah es, tergantung si subjek yang memakai. Kalau Dewi Ayu radoyan s, tapi kalau she, berarti pakai s atau es. Nah, itu secara dasar. Nah, kita akan ke sini. Nah, sebenarnya present katakanlah gini ya, kata kerja atau kalimat itu sebenarnya ada dua secara umum ya, kalimat nominal sama kalimat verbal. Nah, gini, prinsipnya gini, kalau nominal itu biasa, kalau kalimat verbal itu berarti kan memakai kata kerja. Tapi kalau nominal dia sebenarnya nggak memakai kata kerja, intinya itu. Lah kok bisa? Nah, kadang tuh gini ya, kalau di dalam bahasa Indonesia, kadang sistem setiap bahasa grammar itu pasti antara bahasa Indonesia bahasa Inggris pasti beda ya. Kalau bahasa Indonesia katakanlah kata kerja itu harus katakanlah kalimat itu harus subjek predikat objek misal. Harus pakem seperti itu kan. Saya makan, saya pergi. Katakanlah misal saya berlari. Itu disebut kalimat, ada subjek, ada verb. Nah, tetapi kan kadang kalau bahasa Inggris itu beda. Bahasa Inggris itu termasuk apa ya? Karena penuh grammar ya. Jadi dia punya rule. Jadi misal gini, kita ke nominal dulu ya. Nah, nominal itu intinya yang dipakai itu bukan kata kerja. Nah, secara rumus itu seperti ini. Subject plus to be. Kayak kemarin kita pernah discuss bahwa
Apakah to be itu verb? Iya. Verb itu salah satunya adalah to be. Tetapi to be ini kan bukan yang modelnya action kan. Jadi bukan model yang action atau mental kan. Tetapi dia bentuknya linking verb kan. Kemarin kita bahas. Nah, to be itu apa kata kerja? Iya. Kalau di dalam bahasa Inggris dia adalah kata kerja. Tapi bukan kata kerja yang kayak melakukan sesuatu katakanlah doing action ya. Tapi dia intinya dia fungsinya sebagai kata kerja. Nah, terus untuk pola kan tinggal subjek. Subjek itu berarti entah itu Dewi Ayu atau she it ya. Nah, jadi dia luas subjek plus to be. Oke, to be itu kan kalau kita ke present tense berarti to be yang digunakan adalah is, am sama are kan. Nah, kalau nanti di past tense berarti to be-nya was sama were. Nah, subjek atau katakanlah to be akan selalu mengikuti si subjek kan. Oh, ketika I menggunakan am, you menggunakan a, they itu akan menggunakan a misal. Oh, she it menggunakan is ya. Terus setelah itu diikuti non verb. Nah, to be setelah to be pasti diikuti yang bukan kata kerja itu pasti. Ketika kalian nanti menemukan teks, ketika kalian menemukan to be ada is, am atau a, kalian akan menemukan jenis kata yang dia bukan kata kerja. Beda ceritanya ketika kayak present tense itu menggunakan to be verb itu udah beda ya. Itu present continuous kita nggak bahas lagi. Nah, non verb di sini tuh ada gini. Non verb itu bisa kata benda, bisa adjektif, bisa keterangan tempat atau jenis kata keterangan yang lain. Nah, misal gini, I am a student. Saya adalah seorang murid. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kan ini kayak bukan kalimat kan iya. Tapi kalau di bahasa Inggris saya adalah seorang murid. Oh, I. Oh, karena di sini kan katakanlah gini ya, ketika nanti kita mencoba untuk mengarang, sebenarnya prinsipnya kita pakai bahasa Indonesia dulu, bahasa baru di bahasa Inggris. Ketika kita nggak menemukan kata kerja, itu otomatis pola yang nominal. Berarti penggunaannya adalah subject to be plus non verb. Nah, misal, I am a student. Aku adalah seorang murid. Di sini kan kalau bahasa Indonesia, aku adalah seorang murid kan bukan kalimat kan. Itu apa sih kok saya seorang murid. Nah, kok nggak ada kata kerja. Tapi kalau bahasa Inggris kan, nah, I am a student. Di sini kan fungsinya I itu sebagai subjek, M itu sebagai to be kan. Berarti subjek berarti kan ada subjek dan verb kan kalau secara samar. Terus diikuti non verb. Misal kata benda, oh I am a student, saya adalah seorang murid. Jadi ketika kalian menemukan misal I am beautiful, you are beautiful, itu sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris dia kalimat. Nah, tetapi kan setelah subjek dia verbnya adalah verb to be, bukan verb yang kata kerja. Nah, you are beautiful misal. Atau Rudy is at class today. Rudy di kelas hari ini. Kan kita kalau dengar kayak gitu ya, Rudy di kelas hari ini kan kita nggak menemukan kata kerja kan sebenarnya kan. Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia ya, Rudy di kelas hari ini. Terus ngapain misal? Rudy di kelas. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, nah tanpa dia harus ada kata Rudy duduk di kelas atau katakanlah Rudy belajar di kelas, sebenarnya dia udah jadi kalimat. Nah, misal Rudy is at class today. Misal, oh Rudy di kelas hari ini. Terus sudah kalimat, gak harus selalu Rudy duduk di kelas. Nanti itu menjadi pola yang verbal. Intinya pola nominal itu gini. Ketika ketika kalian nggak menemukan kata kerja, kadang nominal itu bahasa Indonesia dulu, bahasa baru di Inggrisin itu yang paling gampang. Nah, ketika kalian nggak menemukan kata kerja di situ, maka dia otomatis nominal. Nah, nanti kita akan bahas kalau kita udah mulai ngarang ya. Nanti akan kelihatan pola nominal seperti apa dan pola verbal seperti apa. Nah, terus yang selanjutnya adalah pola verbal. Kalau tadi itu intinya gini, nominal itu intinya kita nggak akan ketemu kata kerja di situ. Tapi kalau di verbal, kita menemukan kata kerja. Kalau tadi nominal kata kerjanya bentuk to be, tapi kalau untuk verbal, kata kerjanya yang bentuk verb ya, yang memang real verb. Entah itu mungkin kata kerja yang action, mungkin mental. Nah, intinya itu. Nah, terus intinya verb itu harus selalu mengikuti si subjek ya. Nah, oh kira-kira untuk Dewi Ayu itu berarti
dia tanpa S atau ES. Oh, kalau untuk si he it berarti dia menggunakan S atau ES kan. Nah, terus penggunaannya mana yang menggunakan S, mana yang menggunakan ES. Lihat tadi yang tabel tadi ya, yang awal tadi. Nah, terus kalau untuk tenses present, kita butuh namanya kata bantu. Nah, kata bantu di sini tuh apa gini? Misal kalau di dalam bahasa Indonesia ya, saya makan, saya tidak makan, dikasih kata tidak, dia otomatis sudah membentuk negatif. Saya makan, saya tidak makan. Dia otomatis kata tidak aja udah langsung katakanlah dia membentuk negatif kan. Jadi cuma tinggal nambah kata tidak, dia sudah berubah secara pola makna. Oh, yang awalnya saya makan dia positif, maka saya tidak makan jadi kalimat negatif karena ada kata tidak. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris nggak bisa cuma kasih tambah not selesai ya. Saya makan, I eat misal, I eat an apple, saya makan apel. Terus pembentuk kata tidak makan apel nggak bisa, I not eat an apple, nggak bisa. Nggak kayak bahasa Indonesia kan. Nah, kita butuh yang namanya kata bantu, yaitu do atau does. Do atau does itu artinya bukan berarti bahwa di do itu kan melakukan, mengerjakan, ya enggak, bukan seperti itu. Fungsinya dia membantu. Dia kayak helping verb, jadi dia kata kerja bantu yang dia itu bantu tetapi kayak nggak ada artinya gitu ya. Jadi dia nggak bisa diartikan. Jadi dia sebenarnya ada, katakanlah, tapi dia nggak dianggap gitu ya. Jadi do sama does dia ketulis katakanlah, tetapi dia nggak bisa diartikan apa, tetapi dia harus ada penyertanya. Nah, jadi membentuk kata tidak itu nggak sembarang langsung pakai subjek not ya. I not it nggak bisa. Nah, jadi fungsinya dia membantu, tetapi dia nggak bisa diartikan. Ada tapi nggak dianggap. Nah, terus untuk pola positif, untuk pola positif subjek plus verb 1. Nah, jadi present tense itu kata kerja yang digunakan adalah verb 1. Verb 1 itu verb apa sih, Miss? Nah, verb 1 adalah kata kerja dasar yang dia belum ada imbuhan. Misal katakanlah misal verb 1 itu disebut juga main verb atau kata kerja kamus biasanya. Nah, kenapa sih yang disebut kata kerja kamus? Verb 1 itu kan digunakan present tense. Intinya dia nggak ada tambahan apapun. Jadi dia masih pure murni ya. Katakanlah it. Ya udah, ketika kalian nanti mencari di kamus, kalian akan langsung menemukan kata makan. Nah, otomatis. Jadi kalian misal ketika kalian buka kamus, ketika kalian coba pakai yang gini ya, it kan dipakai untuk si it. Apakah nanti kamus akan menerjemahkan dia laki-laki atau perempuan makan? Enggak. Nah, enggak mungkin karena enggak bakal ada. Nah, apalagi kalau kalian menemukan kata gini, ini adalah verb 2 kan. Nah, terus kalian cari di kamus, apakah artinya langsung otomatis sudah makan? Enggak mungkin. Kalian biasanya untuk beberapa kamus, nah, kalian biasanya akan ketulis seperti ini. Nah, lih it maksudnya kalian disuruh beralih ke kata kerja pertama, yaitu it. Atau kalian disuruh lih verb 1, berarti kalian harus beralih ke verb satunya dari at itu apa. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu yang disebut kata kerja kamus. Jadi dia secara pure murni, dia belum ada perubahan apapun. Entah itu SES, entah itu verb 2, verb 3. Nah, jadi itu yang namanya verb 1. Nah, jadi biasanya apakah ini semua kamus akan seperti ini? Nah, saya kurang tahu. Kalau untuk kamus yang mungkin kamus 1 jutaan anak SMP saya kurang tahu. Tapi biasanya untuk kamus yang setara yang sudah biasanya abjadnya terpisah, Indonesia Inggris, Inggris Indonesia, atau kamus yang biasanya dia sudah kamus-kamus tebal itu biasanya dia akan disuruh seperti itu. Untuk kamus kecil saya
Saya kurang tahu ya, apakah nanti ketika kalian misal mengetik kata at, misal eat, at, atau eaten, apakah dia akan langsung otomatis mengartikan sudah makan? Nah, tapi biasanya kalian disuruh beralih. Nah, biasanya kamus-kamus besar seperti itu. Jadi kata kerja kamus berarti yang dia mengartikan kata kerja dasar yang dia belum berubah sama sekali. Nah, oke. Oke, berarti kan untuk kalimat positif berarti subjek plus verb 1 ya. Verb 1. Berarti verb 1-nya itu kalau untuk Dewi Ayu ya, kalau untuk si It maka dia verb 1-nya bisa tambah S atau ES ya, berarti tergantung si subjek yang menggunakan. Terus untuk membentuk kata tidak misal. Nah, kita butuh yaitu subjek plus do atau does. Kalau do itu yang memakai Dewi Ayu, kalau does yang memakai she, he, it. Plus not plus verb 1. Nah, terus untuk membentuk interrogatif, do atau does itu di depan plus subjek plus verb 1. Nanti jangan lupa untuk selalu kasih. Nah, misal ada kata I play piano, saya bermain piano misal. Saya tidak bermain piano, I not play piano kan nggak boleh kan. Berarti kita butuh namanya kata bantu. Oh, secara rumus. Oke, I. Terus karena I itu pakainya kan do, berarti I do. Terus plus not plus verb 1. I do not play piano misal. Terus interrogatifnya tinggal dibalik. Do di depan plus subjek plus verb 1. Terus untuk yang bawah, Rina plays piano. Kenapa Rina pakainya plays bukan players? Nah, lihat di tabel tadi ya. Play itu jadi plays itu kan ada rumusnya kan. Rina plays piano. Kenapa Rina pakai S? Karena Rina itu kan sebagai she. Intinya gini, subjek itu luas ya. Apalagi she, he, it. She itu bisa nama orang yang merujuk ke perempuan, he itu juga bisa nama orang yang merujuk ke laki-laki. Jadi untuk kalimat, misal kalian nanti buat kalimat atau apa, jangan biasakan menggunakan she atau he untuk awalan ya, karena dia kan rujukan kan. Kalian bisa pakai nama orang. Nah, jangan pakai she di depan. Kan aneh kan, kadang langsung dia perempuan ngapain kan, kadang kalau di dalam estetika keindahan grammar itu kan kadang she atau he itu merujuk ke siapa ya. Jadi kalau misal buat kalimat jangan pakai she atau he di depan, ganti nama orang. Atau my sister, my brother. Nah, kan kadang kan gini ya, Rina plays piano, she plays well. Nah, she sama he kan intinya kan pronoun kan, dirujuk kan. Jadi dia memang normalnya memang fungsinya untuk dirujuk. Oh, she itu dia perempuan namanya siapa sih misal. Oh, he itu perempuan dia laki-laki siapa sih. Nah, jadi usahakan kalian bisa ganti sudut pandang she atau he menjadi katakanlah subjek yang lain ya. Oke. Terus Rina plays piano. Oke, terus kita ke negatif. Oh, karena Rina itu kan sebagai she kan, berarti dia pakainya does kan. She does plus not plus verb 1. Miss, kenapa dia kembali ke verb 1? Kan kalau Rina itu doyan es, iya. Kalau di kalimat positif. Kalimat negatif itu dia akan kembali ke verb 1. Kenapa Miss ini nggak boleh Rina does not plays piano? Di sini sudah ada S, di sini tambah S, banyak S kan pilek kan. Nah, jadi cukup S yang di depan. Kadang kalau bahasa Inggris itu dia nggak kayak apa ya, kalau sudah satu terwakilkan, ya udah belakangnya itu nggak usah ikutan dirubah. Nah, terus interrogatifnya sama, tinggal do atau does di depan ya, karena Rina does, berarti kan does Rina. Terus verb 1, play piano. Apakah Rina bermain piano? Modelnya seperti itu. Oke, kita akan coba ke soal. Oke, negatif. My sister does not eat. Oke, my sister itu kan karena perempuan ya, berarti oke pakainya does. Oke, kalian bisa singkat bisa enggak ya, tergantung ya. Does not, terus harus kembali ke verb 1 kan, berarti it
Oke, oke. Misalkan untuk awal itu hurufnya kapital ya. Nah, oke. Terus interrogatif. Berarti do atau does di depan kan? Does my sister eat a cake? Oke. Pakai tanda tanya ya. Oke. Nah, di sini my friends play football. Nah, kadang gini, verb itu kan selalu ngikuti subjek kan. Nah, kenapa my friends play? Oh, karena temanku. Teman-temanku kan berarti merujuk ke banyak kan. Berarti kan dia sebagai they kan. Terus berarti kalau they kan berarti kata kerjanya radoyan S kan. Jadi my friends play football. Katakanlah. Nah, kalau ini my friend, maka dia akan jadi. Nah, jadi gini, subjek itu bisa tunggal, bisa jamak. Ya, intinya gitu. Subjek itu bisa tunggal, bisa jamak. Maka verbnya itu harus ngikutin apakah dia subjeknya tunggal atau jamak. Intinya itu. Oke, negatif. Oke, my friend. Oke. Teman-temanku, berarti kan banyak. Do not. Do not. Oke, pakainya do not atau don't ya. Oke. Kalian bisa singkat, bisa enggak ya? Nah, oke. Interrogatif. Do my friend. Do my friends. Oke. Oke, negatif. My cat has a black hair misal. My cat itu kan sebagai it. Ya kan? It. Terus kalau it kan berarti ikut si it kan berarti dengan s. Nah, pakai has. Nah, kira-kira negatifnya seperti apa? Kita akan ngikut ya. My cat does not have a black hair. Does not. Oke. Terus kan setelah kata do plus not kembali ke verb satu ya. Has itu verb satunya apa sih? Nah, have ya. Nah, Have. oke. Kok bisa sih, Miss? Has itu have. Nah, ini kayak gini ya. Berapa kata perkecualian? Have itu kan untuk Dewi Ayu. Kalau yang pakai si he it bukan haves ya. Tapi dia jadinya has. Bukan haves ya. Kan tinggal tambah s iya, tetapi ada kata yang dia perkecualian, nggak bisa langsung ditambah s. Have jadi haves ya, enggak. Oke. Oke, terus interrogatif. Tinggal dibalas. Does my cat have a black hair? Oke. Have a black hair. Black hair. Kayak gini aja. Nanti ujiannya kayak gini aja. Gampang ya? Gampang. Saya nggak buat kalimat yang panjang-panjang. SPO. Objek predikat, objek harus SPOK. Enggak. Intinya itu ya. Itu kalau kita akan ke sini. Cuma tinggal 2 slide. Oke. Kita akan ke sini. Adverb of frequency. Present tense itu biasanya emang agak ribet ya, karena dia kan dasarnya tenses kan. Nah, kita akan ke frekuensi. Nah, bagaimana kalau katakanlah ada kata keseringan ya, misal
adverb frekuensi itu seperti kayak usually, always, misal. Katakanlah sometimes, often. Nah, bagaimana kalau keselip itu? Nah, sebenarnya polanya sama, subject plus adverb of frequency plus verb 1. Misal. Terus negatifnya tinggal subject do atau does plus not. Adverb of frequency plus verb 1. Interrogatif do atau does plus subject plus adverb of frequency plus verb 1. Nah, misal, I always make a cake. Aku selalu membuat kue. Aku tidak selalu membuat kue, berarti tinggal I plus do plus not. Sebenarnya tinggal ngikutin pola aja sih ya. Yang penting kita paham, oh ini memakai do atau memakai does misal. I do not always make a cake misal. Interrogatifnya tinggal polanya sama sih. Do I always make a cake misal. Apakah aku selalu membuat kue misal. Terus bawahnya, Rina always makes a cake. Oh, Rina selalu membuat kue. Polanya sama, intinya kalau ketika ada frekuensi, polanya sama ya. Jadi, oh si Hiit itu doyan es, kalau Dewi Ayu doyan es. Nah, polanya sama. Cuman ketika ini ditambah frekuensi. Nah, terus Rina tidak selalu membuat kue, berarti sama. Oh, Rina plus does plus not ya. Rina does not. Tambah always make a cake. Kan kembali ke verb 1 untuk negatif. Nggak bisa. Rina does not always makes a cake. Banyak es pilek. Nah, cukup di dasnya aja yang sudah S. Nah, terus interrogatif tinggal dibalik ya. Does Rina always make a cake? Nah, sama halnya kayak gini. I always love you misal. Aku selalu mencintaimu. Aku tidak selalu mencintaimu. Berarti tinggal I do not always love you misal. Atau do I always love you? Jadi sebenarnya polanya itu. Polanya kayak tadi sama. Cuman ini ada tambahan frekuensi setelah subjek dan sebelum verb. Nanti ini bisa dibaca sendiri ya. Polanya sama. Nah, kita akan ke sini. Satu slide. Ketika present tense itu ada modalnya. Nah, kayak kemarin kita bahas ada modal auxiliary ya, menggunakan kata will, shall, should, can, sama must. Ini polanya agak beda nih. Kita nggak butuh do atau does. Untuk modal, kita biasanya cuma subjek, modal, plus verb 1. Intinya, semua subjek ketika ada modal, maka dia akan kembali ke verb 1. Misal, negatifnya tinggal subjek, modal, plus not, plus verb 1 ya. Nah, terus interrogatifnya tinggal dibalik, modal, plus subjek, plus verb 1 misal. I can use the phone, misal. Aku bisa menggunakan HP itu. Aku tidak bisa menggunakan HP itu, misal. Kita nggak pakai do atau does, tapi kita langsung I can. Oh, plus not, berarti I cannot use the phone, misal. Terus interrogatif, can I use the phone, misal. Oh, bisakah aku memakai telepon itu? Nggak pakai do atau does. Sama halnya, misal, you should eat chocolate. Kau seharusnya makan coklat, misal. Kau seharusnya tidak makan coklat. Kita nggak pakai do atau does, tapi langsung ya. You should not eat chocolate, misal. Interrogatifnya tinggal dibalik. Should you eat chocolate, misal. Nah, jadi kalau untuk modal, kita nggak pakai do atau does. Yang memakainya itu tadi yang pola verbal sama pola apa tadi? Yang frekuensi. Nah, intinya itu. Kita coba satu soal. Oke, I can fly to the moon. Aku bisa terbang ke bulan, misalnya. Negatif. I cannot fly to the moon. Oke. Kita nggak pakai do atau does ya. Nah, I can not langsung pakai not ya. Not Fly to the moon TTM ya. to the moon. Kepanjangan ya. Nanti kalau ujian nggak boleh disingkat ya. Ini termasuk kalimatnya pendek. Kadang saya malas ngetik ya. Oke, interrogatif. Berarti modal duluan kan, terus subjek. Berarti can I fly to the moon. fly to the moon. Can I fly to the moon?
You must go to school. Negatif. You must. You You must not. Oke, you must not. must not Go to the school. Oke. Go to the school, TTS ya. Oke. Interrogatif. Tinggal dibalik. Must you to the school? To school. Oke, gini. Oke, must you go to the school, TTS ya. Oke. Ujian nggak boleh disingkat ya. Dulu tuh ada. Mungkin apa kalimatnya kepanjangan, jadi terus belakangnya tuh disingkat ya. Nggak seperti itu juga ya. Cuman kan setidaknya biar kita hemat waktu. Oke, nah, kita sudah selesai nih. Kita akan coba ngarang satu teks pendek. Gini, bagaimana prinsip verbal dan nominal itu bisa kepakai ya. Nanti kalau sudah di teks, kalian akan paham maksudnya. Oke. Misal kita ceritakan daily activity ya, karena biasanya identik dengan keseharian. Nah, nanti kita juga akan ada ngarang ya untuk tugas ya. Misal entah itu ngarang aktivitas hari Minggu atau mungkin deskripsi diri ya. Oke. Misal gini. Oke. Di hari Minggu misal, saya biasanya bangun jam 6 pagi. Ini misal ya, saya biasanya bangun. Jadi kalau untuk kita membuat karangan, kita bisa pakai prinsip yang tadi modal. Kita bisa pakai yang tadi ada frekuensi. Kita bisa pakai yang verbal, bisa pakai yang nominal. Kita akan coba campur adukkan semua. Saya biasanya bangun jam 6 pagi. Oke. Kalau untuk ngarang, nggak apa-apa, kita pakai bahasa Indonesia dulu, terus kita artikan urut, nggak masalah. Nah, oke, tadi kan ada, nah, I usually bangun itu get up kan? Satu-satu ada get up. Nah, get up bisa. wake up. Wake up bisa, get up bisa. Cuman kalau get up itu identik dengan bangun dari tidur. Jatuh terus bangun. Tapi kalau wake up itu kayak lebih bangun tersadar, kayak misal bisa juga kayak baru bangun tidur, bisa juga kayak bangun dari bangunan. Jadi wake up itu biasanya esensinya dia lebih dalam dari get up. Misal gini ya. Ini nggak kepagian ya ini ya. Saya biasanya bangun jam 5 pagi. Gini, tulisannya kebalik ya. Oke, saya biasanya bangun jam 5 pagi. Nah, terus habis itu biasanya habis bangun kalian ngapain? Tidur lagi. Oke. Tidur. Oh, jadi cuma ngecek HP ya? Oke, saya bangun jam 5 pagi. Nah, saya sholat subuh misal ya. Oke, berarti saya sholat subuh. Berarti pola yang verbal kan? I pray subuh. Pray itu artinya bisa sholat, bisa berdoa ya. Jadi pertama misal subuh. Misal, I pray subuh. Terus habis itu misal setelah sholat subuh langsung cari makan, bisa ya. Terserah atau gini misal. Nah, I pray subuh. Terus misal, terus bisa sebenarnya tergantung kalian yang pintar-pintar. This morning, misal pagi ini, misal cuacanya dingin. Ini kan misal cuacanya dingin. Kalau kalian dengar kata cuacanya dingin, ada kata kerja nggak di situ? Nggak ada kan? Cuacanya dingin. Ada kata kerja nggak kira-kira? Nggak ada kan? Berarti kita pakai yang nominal. Cuaca itu kita pakai yang nominal karena kan kita nggak nemu kata kerja. Cuacanya dingin, berarti the weather. Oh, weather itu kira-kira pakainya is, m atau a ya? Karena dia cenderungnya tunggal ya. Is cold. Cuacanya dingin. Kan nggak ada kata kerja kan? Berarti kita nggak pakai pola verbal, tapi pola yang nominal. Kita coba, nah misal cuacanya dingin. Terus kalian mau pakai yang negatif-negatif. Cuaca karena mungkin pagi ini cuacanya dingin, aku tidak mandi misal. Oke, berarti kan I itu menggunakan apa? I don't kan? I do not.
I do not Take a bath. take a bath. Nah. Jadi nggak masalah untuk kalian coba ngarang per kata, per kalimat pendek. Nah, yang penting itu sebenarnya nah, kalimat tuh kadang untuk buat kalimat tuh nggak harus selalu panjang sebenarnya. Subjek predikat objek udah cukup ya, nggak harus SPOK yang panjang sebenarnya enggak. Dan sebenarnya memang prinsipnya seperti itu. Aku tidak mandi misal. Terus misal saya makan atau mungkin saya membantu ibu memasak ya. Berarti saya membantu. Oh, berarti ada kata kerja kan, membantu. Berarti pakai yang verbal. I help my mother in the kitchen. Misal, saya membantu ibuku di dapur. Terus, misalkan mau tambahi saya, then, lalu, I have, saya sarapan. Oke, itu kan verbal karena ada kata kerja kan. I have. Misal, dengan nasi goreng, misal. Nah, kan sebenarnya ngarang bahasa Inggris itu sebenarnya kayak bahasa Indonesia banget, urut kan, terus diartikan, tapi ada beberapa yang dibalik, yang biasanya itu kaitan sama kata sifat, dia biasanya harus dibalik kadang ya, kata sifat ketemu kata kayak tadi ya, flat rest itu kan berarti misal biasanya ada kata benda atau ada kata benda ketemu kata sifat, dia harus dibalik, selebihnya sebenarnya urut ya, bahasa Inggris itu nggak harus semua dibalik sih. Nah, misal makanan enak berarti katakanlah, atau misal teh panas, misal hot tea. Nah, yang dibalik prinsipnya cuma itu, yang ada adjektif seperti itu. Lalu aku sarapan dengan nasi goreng. Terus misal kita mau tambahi nasi gorengnya enak, di situ ada kata kerja. Ada kan? Nah, misal lalu saya sarapan dengan nasi goreng. Oh, kata sarapan, berarti ada kata kerja kan? Berarti kita pulang verbal. Terus misal, nasi gorengnya enak. Di situ kan dari kata itu aja, nasi gorengnya enak. Di situ ada kata kerja kalau kita dengar aja. Enggak kan? Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris, kan harus dikasih ya. Oke, berarti kita pakai nominal. Oh, karena dia nggak ada kata kerja, berarti kita pakai pula yang nominal. Misal kita preterist itu kita bisa ganti it kan, ya. Oke, atau flat rest kita pakai sudut pandang beda aja, it kan, karena mengganti nasi gorengnya enak. Oke, berarti flat rest itu kan kira-kira tubuhnya is, m atau a ya. Oh, ternyata dia lebih ke is ya. Is berarti it is. It is free. Misal, oh nasi gorengnya misal enak, misal. Atau misal katakanlah nasi gorengnya asin. Nah, berarti tinggal misal. Itu sudah pola nominal. Nah, ini aja udah pola nominal dan ini sudah sebenarnya urut ya. Dia ada subjek, ada verb. Nah, jadi sebenarnya dalam mengarang apapun, intinya dalam kalimat ya, dia minim ada subjek dan verb. Minim itu kan. Nah, jadi kita harus tahu, oh ketika kita ngarang, kita Indonesia dulu aja nggak apa-apa. Oh, ketika kita mendengar ada kata kerja, pasti otomatis pakai yang verbal. Oh, ketika kita nggak ada mendengar kata kerja, misal kayak tadi ya, cuacanya dingin. Itu kan nggak ada kata kerja ya. Kalau kita dengar aja secara kasar aja, oh nasi gorengnya enak. Nah, itu kan nggak ada kata kerja, pasti kita pakai yang nominal. Nah, jadi seperti itu. Jadi dalam satu paragraf itu dia bisa bentuk nominal, yang ada to be, dia bisa bentuk yang verbal, ada kata kerja. Terus misal, I go to, aku pergi ke kampus, misal, I go to kampus with my friend, misal. Aku pergi ke kampus dengan temanku, misal. Terus misal temanku sangat cantik, di situ ada kata kerja? Enggak kan? Oke. Berarti kita bisa pakai she atau he ya. Nah, misal she is, oke. Maksudnya ke my friend-nya itu ya, maksudnya. Atau kalau mau ganti nama terserah. She is very beautiful.
Nah, BAU. Udah selesai. Nah, jadi polanya seperti itu. Jadi kita bisa ngarang dulu Indonesia. Meskipun sebenarnya gini ya, ada Google Translate iya, cuma setidaknya kalau kita nyoba dikit-dikit, nah seperti itu. Jadi prinsipnya ngarang tuh seperti itu. Jadi sebenarnya kita harus tahu, oh mana pola verbal yang ada kata kerjanya. Berarti kita pakai pola verbal, oh atau pola yang nominal, yang nggak ada kata kerjanya. Nah, seperti itu. Terus misal ambil aja ya, at 12 o'clock I go home. Nah, udah selesai. Itu cuma untuk teks ya. Jadi intinya gini, kalian bisa pakai verbal, pakai nominal, atau pakai yang kayak tadi ya, misal, oh ada pakai do not, pakai kata negatif. Nah, itu sebenarnya sah ya. Jadi kalian bisa pakai yang verbal, kalian bisa pakai nominal, kalian bisa pakai yang ada frekuensi kayak tadi ya, I usually get up. Nah, di sini kan ada frekuensi kan. Nah, ini udah pola frekuensi. Terus ini pola negatif. Terus ini pola yang tadi verbal. Terus ini yang tadi ini ya, dia pola yang nominal. Oke, seperti itu. Nanti kalian bisa banyak latihan ya. Intinya gitu. Jadi kalian bisa mau pakai katakanlah frekuensi semua. Oh, kita biasanya memang harus kalian mix and match ya. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin tugasnya ada, mungkin kalian disuruh ngarang entah itu daily activity atau mengarang tentang deskripsi diri. Nah, kita akan coba satu lagi ya. Misal tentang my description. Deskripsi diri misal. Oke, misal my name, namaku adalah misal Lisa gitu. Di situ ada kata kerja kira-kira? Nggak ada kan? Nah, oke, berarti kita pakai yang nominal kan? My name. Oke. Biasanya kan my name is kan? Nah, karena dia cenderung tunggal. My name is Lisa misal. Oke. Terus saya misal katakanlah gini ya. Saya mempunyai keluarga besar. Nah, misal seperti itu. Berarti kan, oh saya mempunyai. Kata mempunyai kan kata kerja kan. Berarti kita pakai yang pola verbal kan. I have a big. Nah, saya mempunyai sebuah misal keluarga besar. Kadang biasanya kalau ada kata kerja, kata sifatnya dibalik. A big family. Bisa. Saya mempunyai 2 saudara laki-laki misal. Berarti oke. 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 Saudara laki-laki berarti kan brother. Oke, karena ini kan lebih dari 1, berarti dia doyan S kan? Sama. Nah, kira saya mempunyai 2 saudara laki-laki. Nama mereka adalah misalnya. Berarti kan karena di situ nggak ada kata kerja, berarti kita pakai nominal kan? Oke. Nama mereka berarti kan their names pakai S ya kan? Jamak kan? Namanya mereka berarti kan semua dijamakkan kan? Their names, oke. Terus kita butuh to be kan? Oke, berarti karena dia jamak berarti pakainya A kan? Jo, misal. And, misal. Bob, misal. Terus. Misal, mereka.
Sebenarnya mereka. Terus kalian bisa jabarin sendiri ya, misal ya, katakanlah. Atau misal mereka belajar di SD misal. Oke, mereka berarti kan D ya. D. Oh, belajar berarti kita pakai verbal yang ada kata kerja. Belajar itu tadi. Oh, enggak doyan S karena D kan. D study S elementary school. misal sekolahnya sekolah favorit. Sekolahnya adalah sekolah favorit. Berarti kan di situ nggak ada kata kerja. Berarti kita pakai nominal lagi, misal. Yes. Their school. Oke, karena sekolahnya mereka kan berarti yang jamak kan merekanya. Sekolahnya kan tetap satu kan. The school is favorite. Misal. Oke. Misal seperti itu. Nah. Oke, misal kalian ceritakan tentang kalian. Saya mempunyai banyak hobi. Berarti I have many hobbies. Pakai S. Hobi jadi hobbies. Nah, misal. I like, misal, reading a book. Nah, buku favoritku adalah novel, misal. Oke, di sini kan buku favoritku adalah novel. Berarti kan nggak ada kata kerja kan? Cuma ada kata adalah. Oh, berarti kita pakai nominal. Berarti my favorite book. Misal favorit bukunya banyak ya. Oh, kalau bukunya satu berarti is novel. Nah. Misal tambah lagi lah. Sebenarnya satu kata itu kalian bisa jabarin ya. Misal saya membelinya di toko buku. Nah, I buy it mengganti si novel in the bookstore. Dah. Oke, seperti itu. Jadi ngarang tuh gampang ya. Penting kalian tahu, oh kalian mau bawa kemana ya draftnya. Sebenarnya ngarang itu bisa banyak asalkan misal, oh ada satu kalimat ini kalian jabarin, ketemu kalimat ini kalian jabarin lagi. Jadi sebenarnya katakanlah kalian dari satu kata ini kalian jabarin, oh namaku Lisa, aku punya keluarga besar. Terus kalian jabarin lagi lebih spesifik, oh aku punya 2 saudara. Dari saudara itu kalian bisa jabarin lagi namanya siapa, sekolahnya mana misal. Nah, atau dari kalian, oh aku namaku Lisa, aku suka membaca buku. Terus dari buku itu kalian jabarin buku apa sih yang senang kalian baca. Nah, belinya di mana sih misal. Judul bukunya apa sih? Kalian biasa membaca. Nah, misal atau kalian bisa tambahi I usually read a novel. Misal every day. Nah, udah selesai. Nah, seperti itu. Dong maksudnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk tugas nanti sebenarnya saya nggak menghendaki untuk kalian kopas. Jadi sebenarnya kalian buat aja yang simpel, tapi itu buatan sendiri. Hasil kopasan itu akan terlihat. Jadi saya nggak, kadang kalau untuk kalian ngarang, saya emang nggak suka kalian cuma kopas ya. Kopas tuh kelihatan ketika nanti katakanlah ketika kita model online, malah saya lebih enak karena kalau online langsung saya konekkan ke plagiasi. Jadi kelihatan nanti seberapa teks kalian berapa persen kopas dari sumber internet. Segala sesuatu yang sudah diupload di Google internet, entah itu kalian ngupload blog, tulisan apa di blog katakanlah. Kalian mau copy yang kalian upload otomatis kena plagiat. Plagiat kalian sendiri meskipun ya. Jadi saya usahakan nanti ketika ngarang jangan kopas, kelihatan sistem berapa persen. Jadi usahakan kalian buat paragraf yang simple aja, tapi buatan kalian sendiri itu malah saya hargai. Entah itu misal tubinya hilang katakanlah, itu malah nggak masalah. Berarti kalian ada usaha. Kalau kopas kan otomatis sudah bagus. Jadi seperti itu. Langsung kebaca sistem plagiat. Malah nilainya malah saya hargai yang mungkin ngarangnya aneh. Tapi dia pikiran sendiri, kelihatan kan dari mahasiswa, oh dia ngarang sendiri, kadang nggak runtut, kadang amburadul, itu malah saya tahu, oh berarti dia memang ada usaha daripada udah
bagus, pakai kata kerjanya yang ribet, kosakata ribet, malah bingung. Nah, jadi seperti itu. Oke. Okay, I think that's all this meeting today. Kadang present tense itu memang termasuk agak sesuatu yang tenses yang pamungkas ya. Jadi kita lebih banyak di present tense. Oke, minggu berikutnya kita akan ke bentuk continuous ya. Continuous atau past tense dulu ya. Nah, mungkin kita akan ke past tense dulu atau continuous. Nanti di past tense. Past tense itu termasuk kayak present tense. Jadi agak butuh pemahaman yang lebih. Jadi waktunya juga penjelasannya agak lebih. Karena nanti di past tense kita akan ngarang sesuatu yang lampau. Nah, intinya itu. Terus berikutnya kita akan ke present sama past continuous. Karena secara pola sama, habis itu kita akan ke future. Oke, jadi saat kita nanti bahas masa kini, nanti di minggu depan kita bahas masa lalu ya. Kita bahas past tense. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum kita closing? Oke, ya. Gini, Miss kok materi yang di-share di Zoom sama sekarang beda? Sebenarnya intinya sama. Ya, cuman kan kalau di tadi yang di Zoom itu kan sebenarnya dari runtut ya. Oh, present tense itu digunakan untuk apa aja sih misal. Oh, ini untuk digunakan katakanlah apa sih. Nah, kalau di Zoom saya persingkat ya. Karena kita kan kalau tense ujung-ujungnya kan membuat positif, negatif, interrogatif kan. Jadi kita langsung eksekusi aja. Kalau kita bahas, tapi sebenarnya intinya sama. Kalau tadi penjelasan lebih, oh present tense digunakan untuk ini, keterangan waktunya ini, contoh-contoh soal ini. Jadi kita ngambil yang untuk Zoom itu yang langsung ke to the point aja biar cepet gitu. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis ya atau di Telegram. Oke, mungkin ada yang WA kadang nggak sempat saya bales ya, saya mohon maaf ya. Oke. Oke, udah cukup? Oke. Nanti kalian bisa tanya di Telegram ya, nanti biar bisa semua juga baca. Oke, I think that's on this meeting today. Thank you very much for your attention. Nanti buat teman-teman yang nggak bisa join, nanti bisa lihat di YouTube ya. Oke. Ini saya menghemat waktu. Kadang kalau saya memilah separuh-separuh itu satu juga efisiensi ya, karena juga saya ngajar banyak. Jadi dari semester 1 ABC semua prodi, semester 3 ABC semua prodi, semester 5 ABC semua prodi. Jadi total kelas saya ada 30 kelas. Jadi kalau saya nggak gabung kayak gini, pagi, siang, sore itu cuma di depan Zoom terus ya. Nah, jadi otomatis yang malam mohon maaf ya, saya harus gabung semua. Jadi buat efisiensi tenaga. Besok saya udah ngajar padet, nanti malamnya nanti gantian yang semester 3 nanti, jadi seperti itu terus setiap hari. Jadi mungkin mohon maaf ya untuk WA atau chat Telegram yang mungkin nggak sempat kebales ya, saya mohon maaf ya. Nah, jadi bukan berarti mesti sombong dibales disuruh WA nggak dibales. Nah, intinya saya mohon maaf. Intinya kalau ada kuliah via Zoom pasti saya share di grup. Pasti ya. Nah, jadi ada informasi seperti itu. Saya share di grup atau e-learning. Misal kuliah malam, saya share siang seperti itu. Saya nggak mungkin dadak sore kita nanti kuliah gitu. Insya Allah enggak ya. Jadi supaya kalian juga kesannya kok mendadak banget sih kuliahnya seperti itu. Oke. Thank you very much for your attention. Intinya selalu keep healthy, keep positive, selalu jaga kesehatan ya. Jadi apakah kita bisa, kan beberapa kelas itu sudah offline ya, jadi tatap muka. Tapi kalau untuk saya, kalau untuk tatap muka untuk kelas malam memang kemungkinan memang kampus belum ngebolehin. Biasanya kelas-kelas pagi yang anak-anak ekis ya. Jadi kalau apakah kita tatap muka mungkin sementara belum ya. Jadi kita bisa pakai Zoom aja. Untuk tenses materinya nggak terlalu banyak kok. Jadi insya Allah untuk Zoom langsung kita to the point aja langsung ke materi. Seperti itu. Oke, thank you very much for your attention. See you next week ya. Insya Allah di jam yang sama ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Miss. Oke. Habis ini makan ya. Ya, Miss.